Selamat pagi ICC, kembali lagi dengan saya, dan pada pagi hari ini saya akan membawakan devotion di awal bulan Desember yang berjudul Paradoks Natal. Saudara, tidak terasa di penghujung tahun kita akan merayakan lagi yang namanya Natal, di mana banyak kemegahan di acara Natal, pohon-pohon Natal, lampu Natal, semua aksesoris, bahkan Christmas sale di mana-mana. Namun saya mau membahas sisi lain daripada Natal itu sendiri, di mana kita bisa melihat dalam kitab Filipi apa makna Natal yang mungkin jarang sekali dibahas. Manusia seringkali melihat ke atas, ke surga, atas semua kemegahan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan di hari Natal ini. Namun Tuhan yang mempunyai surga mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya dan lahir sebagai manusia. Dalam kitab Filipi 2 ayat 5-11 saya akan bacakan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, inilah sisi lain dari Natal itu sendiri. Seberapa banyak kita sebagai manusia ingin naik ke atas, ingin mendapatkan kemuliaan, segala kemegahan yang Tuhan miliki. Namun Tuhan memilih untuk mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan yang adalah pencipta segalanya merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Maka itu, lewat ayat ini, lewat pasal ini, apa yang kita bisa pelajari, apa yang Tuhan inginkan sehingga dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Apa yang Tuhan ingin lakukan setelah kita melihat Tuhan yang telah turun mengosongkan dirinya untuk kita. Kita bisa lihat di ayat sebelumnya, di Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang Tuhan inginkan setelah dia turun mengosongkan dirinya adalah agar kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Bukannya kita malah menjatuhkan satu sama lain, tapi kita saling menguatkan. Biar di bulan ini kita bisa melihat orang terdekat kita bisa saling menguatkan, kita beri encouragement, kita bisa memberikan kata-kata yang memberikan semangat untuk mereka, agar kita bisa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saling melengkapi. Di ayat selanjutnya di Filipi 2 ayat yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan menginginkan kita untuk saling melengkapi, bukan saling berkompetisi. Seberapa banyak kita malah berkompetisi gitu ya, orang tua dengan adik kita, dengan kakak kita membanding-bandingkan, kita malah berlomba-lomba siapa yang lebih hebat gitu. Tapi yang Tuhan inginkan kita adalah saling melengkapi, menjadi satu. Dan yang ketiga adalah saling memperhatikan. Dalam Filipi 2 ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, Natal bukan cuma sekedar kita membeli hadiah yang baru, kita berusaha membeli baju baru, kita merayakan, tapi kita juga diingatkan untuk saling memperhatikan. Tuhan datang ke bumi mengosongkan dirinya menjadi hamba untuk melayani kita, bukan untuk melayani dirinya sendiri. Maka itu
Dia menginginkan kita untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kita melihat jika ada teman kita yang membutuhkan, kita bantu mereka. Kalau teman-teman kita butuh perhatian, mungkin ada beberapa yang di bulan Natal ini mereka kesepian, tidak ada teman, tidak ada orang tua. Kita perhatikan mereka, kita bantu mereka. Sehingga kita bisa memancarkan sinar kemuliaannya Tuhan. Dan pada hari ini saya mau berdoa buat saudara, biar pada Natal tahun ini kita bisa belajar untuk merendahkan hati kita seperti bagaimana Tuhan yang telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dan kita bisa mengingat betapa besar kasih Tuhan, hati Tuhan untuk kita. Yang kedua, biar kita dapat menaruh pikiran kita dan perasaan kita yang terdapat pada Yesus Kristus. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita agar saling melayani satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan, kita saling melengkapi, dan kita saling memperhatikan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Yesus Kristus, kami berterima kasih pada hari ini. Kami diingatkan untuk mengingat bahwa betapa besar kasih-Mu Tuhan di bulan ini Tuhan, di hari Natal, di mana Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan, mengosongkan diri-Mu, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ajar kami untuk melihat sisi ini Tuhan daripada Natal, dan kami bisa mengikuti apa yang telah Engkau ajarkan Tuhan. Kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling memperlengkapi, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Sehingga di bulan ini kami bisa memberkati orang lain, kita bisa memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami bisa mendapatkan pewahyuan yang baru, agar kami bisa memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya.